Tanggapan gue mengenai AS Roma yang lolos ke final UEFA Europa League. Semifinal ketemunya siapa? Ketemunya Bayer Leverkusen. Ini tim yang menurut gue juga cukup mengejutkan ya, bersama dengan pelatih Xabi Alonso. Mereka sulit dikalahkan, mereka di papan atas dari Bundesliga. Jadi lawannya Roma ini berat-berat semuanya loh, antar negara, antar liga. Finalnya menghadapi Sevilla. Ini ada dua hal yang menarik. Sevilla itu raja UEFA Europa League. 6 kali masuk final, 6 kali menang. Tidak pernah kalah di final. Sedangkan Jose Mourinho tidak pernah kalah di final. Halo, di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna, meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ya, ini menyikapi cuaca yang hujan, tentunya juga menyikapi banyaknya permintaan. Ayo dong bahas AS Roma. Ya. Sebenarnya gue udah bahas di studio dengan jas, dengan proper, hanya saja videonya kehapus guys. Oh no. Tapi gak apa-apa, kita bikin lagi di parkiran. It's okay, no problem. Kita bikin tanggapan gue mengenai AS Roma yang lolos ke final UEFA Europa League. Senang nggak Bung Tio? Senang lah, gila kali. Setelah cukup lama tidak pernah dapat gelar, tahun lalu Jose Mourinho memberikan gelar UEFA Conference League. Tentunya itu saja sudah buat gue menangis. Gitu. Kemudian tahun berikutnya prestasi lumayan. Dapat Dybala, bisa masuk zona Liga Champions. Tapi ternyata lambat laun banyak pemain cedera sehingga kekuatan Roma tidak seperti yang diinginkan oleh sang pelatih. Sehingga selalu pas-pasan tampil ketika menghadapi Serie A maupun pertandingan di UEFA Europa League. Masalah yang apa ya, yang tentunya membuat Romanisti kesal gitu. Udah jarang kesempatan untuk masuk final, udah jarang kesempatan masuk Liga Champions, tapi ketika ada kesempatan itu justru sering banget ada masalah, cedera pemain lah, kartu merah lah gitu. Tapi itulah perjalanan dari Romanisti. Gue yakin Romanisti kuat lah, udah biasa ngadepin begitu, penantian lama aja bisa, apalagi seperti ini. Nah, musim ini sebetulnya menarik ya, ketika Jose Mourinho mengatakan kalau kami tersingkir di bulan Desember lalu di Europa League, tentunya kami saat ini berada di 3 besar. Tentunya kami berada di zona Liga Champions. Ternyata memang takdir kayaknya ya. Jadi Roma selalu tertatih-tatih di Serie A, tapi selalu tampil bagus ketika bermain di UEFA Europa League. Berhasil lolos grup, masuk 16 besar, diundi ketemunya Real Sociedad. Wah, ini salah satu tim papan atas di La Liga. Bisa dilewati. Ketika lawan Real Sociedad, kita berhasil menang. Roma menang dengan skor yang meyakinkan ya. Menang 2-0. Terus di leg kedua 0-0. Jadi Roma lolos ke babak 8 besar. Nah, 8 besar dipertemukan dengan Feyenoord. Nah, di Feyenoord tentunya juga gue berpikir bahwa wah, ini lawan berat nih, karena Feyenoord adalah salah satu tim yang saat ini berada di papan atas Eredivisie. 1-0 menang Feyenoord di kandang Feyenoord. Tapi di Roma dibalas dengan skor meyakinkan 4-1. Gol dari Spinazzola, Dybala, El Shaarawy dan juga Pellegrini. Membuat AS Roma berhasil lolos ke fase berikutnya. Masuk semifinal guys. Semifinal ketemunya siapa? Ketemunya Bayer Leverkusen. Ini tim yang menurut gua juga cukup mengejutkan ya, bersama dengan pelatih Xabi Alonso. Mereka sulit dikalahkan, mereka di papan atas dari Bundesliga. Jadi lawannya Roma ini berat-berat semuanya loh, antar negara, antar liga, yang menurut gua harus diapresiasi. Karena kalau kita telah lagi nih teman-teman, day by day, match by match, ini banyak gak pernah lengkap. Jose Mourinho pasti kehilangan back, kehilangan Smalling, tiba-tiba kehilangan Pellegrini, tiba-tiba kehilangan Tammy Abraham, tiba-tiba kehilangan Dybala. Itu udah biasa, jadi gak pernah full tim. Paling di awal musim doang full tim. Tapi bisa dilewati.
Gue rasa Jose Mourinho itu pelatih yang memiliki karakter ya. Ketika pemain lihat dia disuruh apa aja mau gitu. Ayo lu sampai berdarah-darah, lu sampai berkeringat, habis keringat lo di lapangan buat Roma, mereka mau gitu. Bahkan menurut gue biarpun strateginya bertahan, tapi ini yang harus dilakukan oleh dirinya. Apapun harus dilakukan untuk menang gitu. Dan Jose Mourinho pelatih yang tepat menurut gua. Meskipun banyak Romanisti yang tidak suka dengan cara mainnya, terlalu defensif, terlalu bertahan, tidak menarik. Ya inilah sepak bola gitu. Gua awalnya nggak suka, dalam arti gua lebih suka sepak bola yang menyerang dan banyak gol. Tapi demi piala, ya kita harus ikutin strategi sang pelatih. Jadi gue rasa memang ada yang suka, ada yang enggak. Tapi sebagai Romanisti ya kita harus terima apa adanya. Tanpa Jose Mourinho tidak mungkin Tammy Abraham mau datang, tidak mungkin Wijnaldum mau datang, tidak mungkin Matic mau datang, tidak mungkin Dybala mau datang. Ya banyak lah, tidak mungkin Rui Patricio mau datang. Jadi kita harus bersyukur. Nah di semifinal mampu mengalahkan Bayer Leverkusen melalui gol Eduardo Bove. Setelah itu tampil sangat bagus ketika bermain di kandang Bayer Leverkusen. Bertahan total, membuat stres lawan dan akhirnya bisa lolos. Finalnya menghadapi Sevilla. Ini ada dua hal yang menarik. Sevilla itu raja UEFA Europa League. 6 kali masuk final, 6 kali menang. Tidak pernah kalah di final. Sedangkan Jose Mourinho tidak pernah kalah di final. Jadi final Eropa. Jadi menurut gue ini menarik nih. Dan Jose Mourinho pernah meraih Liga Eropa bersama dengan Manchester United. Kita akan melihat tentunya nanti di Budapest. Waduh, gue mau berangkat harusnya. Tapi banyak pekerjaan yang membuat TV tidak boleh gue berangkat guys. Padahal istri gue bilang boleh berangkat. Aduh, ada pekerjaan yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi mungkin nobar aja di Jakarta deh. Ya, akhirnya masuk final. Bagaimana Bung Tio melihat peluang Roma di final? Namanya udah final. Semua punya peluang, 50-50, tapi gue tentu sebagai Romanisti sangat yakin. Dengan catatan, Smalling main, Dybala main. Ini kalau Smalling main, Dybala main, intinya lini belakang kuat, lini tengah juga, lini depan juga banyak kontribusi atau variasi ya. Mengandalkan hanya Tammy dan Pellegrini, berat. Nah, ada lagi satu pemain yang gue harap bisa fit di hari H, yaitu El Shaarawy. El Shaarawy itu main bisa di posisi bek kiri, atau winger kiri, atau tiba-tiba masuk ke depan gitu, muncul di dalam kotak penalti lawan. Jadi ini pemain pembeda sebetulnya. Dia bisa menggantikan posisi Spinazzola, dia bisa menggantikan posisi Dybala. Jadi ini pemain serba bisa. Jadi gue harap 3 pemain lah ya yang bisa tampil di final. Smalling pasti, karena dia akan berpasangan dengan Ibanez dan juga Mancini. Kemudian di tengah pasti Bryan Cristante akan berpasangan dengan Matic. Ini akan menjadi duet yang ampuh, yang tenang gitu. Ya Bove juga bisa main kalau sebagai pemain pengganti. Karena Bove juga kemarin dipasang cukup efektif ya. Bermain sangat bagus di posisinya Pellegrini bisa, di posisinya Daniel De Rossi juga bisa, di posisi back kanan kemarin juga bisa. Jadi ini luar biasa bagi gua Bove. Sehingga nanti di lini depan Dybala fit, ada Pellegrini, Dybala, dan juga ada si Tammy Abraham. Berani kalau begini lawan Sevilla. Sepak bola itu harapan kok. Siapa yang lebih siap akan menang. Jadi menurut gua kita harus percaya bahwa Roma akan memberikan segalanya. Pemain aja bisa memberikan segalanya. Kita fans juga bisa memberikan segalanya. Jadi euforia ini luar biasa. Lebih-lebih dari euforia tim nasional Indonesia meraih medali emas setelah 32 tahun tidak mendapat medali emas. Jadi buat gua ini back to back final loh. Kapan Roma pernah begini loh? Gue bilang, ini luar biasa banget. Roma bisa back to back final. Tahun 1991 waktu namanya UEFA Cup, Roma kalah agregat 1-2 menghadapi Inter dan gagal juara. Semoga 2023 ini tuah itu bisa dipatahkan ya, dan kita bisa menjadi juara untuk pertama kalinya di UEFA Europa League. Sehingga harapan besar untuk bisa tampil di Liga Champions Eropa besar. Karena menurut gue teman-teman, Roma untuk lolos ke Liga Champions dari Serie A sudahlah. Terlalu banyak kepentingan lah Serie A lah. Napoli sudah pasti. Juventus pengen banget. AC Milan, Inter Milan kayak yang lolos. Jadi Lazio sepertinya harus berada di zona Eropa.
zona Liga Eropa bersama dengan Atalanta. Nah, Roma kalau juara Europa League tentunya akan dapat tiket spesial. Itu yang gue harapkan. Karena masuk ke Liga Champions itu membuat banyak pemain yang mau bergabung dengan Roma, dan secara bisnis, secara keuangan akan sehat, banyak sponsor masuk, Roma akan belanja pemain dan Mourinho akan happy. Siapa tahu di tahun ketiga kita juara Liga Champions. Amin. Siapa tahu. Diaminkan saja. Tidak mungkin kalau kita percaya dan kita doa gitu. Jadi gitu guys. Jadi gue happy banget. Terima kasih Jose Mourinho. Terima kasih para pemain Roma. Semoga doa gue hanya satu di Budapest nanti. Pemain-pemain yang cedera bisa sehat. Jadi Smalling harus main. Dybala harus main. El Shaarawy harus ada di bangku cadangan. Kalaupun tidak main langsung. Sedangkan Bove akan bisa menjadi pemain pembeda jika Celik masih cedera, karena Bove butuh pemain bek kanan ya. Tapi kalau misalnya terpaksa mungkin Spinazzola bisa digeser ke kanan, kirinya El Shaarawy. Itu juga tenang buat gua. Kalau nggak Zalewski bisa ada di sana. Jadi banyak opsi. Tapi intinya harus ada Smalling, Pellegrini harus fit, Dybala harus ada. Jadi Bryan Cristante bisa di tengah bersama dengan Matic. Insya Allah kita bisa menang. Back to back final, back to back champion. Gue ingin menangis lagi, please God, please Tuhan. Ya Allah, aku pengen menangis lagi di final Budapest. Menangis bahagia, Roma menang. Mungkin seperti yang kalian inginkan. Gitu ya. Harapan gue, sorry kalau gue bikin di mobil. Semoga saja suara jelas, gambar juga oke. Ya, nanti kita ketemu lagi di konten T10 berikutnya. Dan ya Roma, Forza Roma!